Kalau digas sedikit, itu bisa meloncat katanya. Aduh, kan saya ini badan ini 110 saya ini, badan sudah 110. Jatuhnya itu betul-betul patah kalau saya. Tidak, tadi saya berpikir karena dulu saya ceramah di sini, timbangan saya masih 90 kilo. Maka berpikir, muat ada kursi ini kata saya. Karena sekarang sudah 110. Saya bilang ke istri saya, wahai istriku yang tercinta, engkau begitu sukses merawat suamimu dari 90 menjadi 110. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akalnya ditaruh dulu untuk menerima Isra dan Mi'raj. Akal kita tak mampu untuk menerima perjalanan Isra dan Mi'raj. Hanya iman yang bisa menerima. Jangankan akal kita mau menerima Isra dan Mi'raj. Saya tanya, bapak ibu mikirin pedasnya cabai saja tidak bisa mikirin. Saya tanya, cabai itu yang pedas, bijinya atau kulitnya? Nah, jawab. Biji. Hah? Biji. Besok dicoba. Kulit itu dibuang, hanya bijinya toh yang diulang. Pasti tak ada pedas. Oh, kata bapak-bapak, tidak bisa Pak Ustaz. Yang pedas pasti kulitnya. Nah, besok dicoba juga. Bijinya dibuang semua. Diulet toh kulit itu, pasti tak ada pedas. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz cabai itu yang pedas yang mana? Otak pun mulai berpikir. Mau jawab bijinya, takut salah. Mau jawab kulitnya, takut salah juga. Saya jawab dengan jawaban yang cerdas. Kalau cabai itu yang pedas mulutnya. Sudah selesai. Baru pikirin itu saja otak kita udah tak mampu. Macam mana untuk memikirkan perjalanan Isra? Pertanyaan yang kedua, untuk memikirkan otak kita ini sebesar Isra dan Mi'raj, tidak mampu otak kita. Duluan telur atau duluan ayam? Bingung lagi otak kita. Kata satunya, oh duluan ayam lah katanya. Duluan ayam, tapi ayam keluar dari telur. Ada yang jawab, oh duluan telur lah, tapi telur keluar dari aduh, bingung lah. Macam mana untuk memikirkan Isra? Yang kecil-kecil saja otak kita sudah tidak mampu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak tempuhnya 1.200 kilo. Kalau pakai pesawat dia perjalanannya 2 jam. Kalau pakai mobil atau pakai motor itu bisa 3 hari atau 1 minggu. Kalau pakai unta atau pakai sepeda engkol itu bisa 3 bulan. Kalau jalan kaki bisa 3 tahun. Kalau ngisot berapa ya? Hah? Kira-kira jalan 30 tahun. Bukan 30 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang ada dalam Al-Quran pada juz 15 itu, Subhanalladzi asra. Allah, Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah, tidak jalan sendiri. Nabi Muhammad sampai tembus ke langit yang ke-7 itu diperjalankan oleh Allah, bukan jalan sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ini kita sepakat. Kalau ibu-ibu nguapnya sudah 3 kali, nguap, wah, berarti sudah ngasih kode ceramahnya harus ditutup. Kalau bapak-bapak duduknya udah miring ke barat, miring ke timur, berarti ceramahnya sudah harus ditutup. Kode seperti itu. Saya ceramah itu ya 1 jam itu pasti 1 jam. Terus biasa dilebihin dengan saya. Karena kalau ceramah 2 jam itu yang dengarin juga bosan, yang ceramah pun bosan. Yang pasti 1 jam lebih sedikit itu tidak jadi kesalahan ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Minum lagi. Ini kan kalau saya perjalanan ini sudah nyampe ke Papan 2 ini udah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah yang mau memperjalankan, semuanya bisa. Jangankan cuma langit yang ketujuh, langit yang ke-40 seandainya itu Allah bisa sekejap mata memperjalankan Nabi Muhammad. Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri. Contoh nih, Pak Ustadz Ujiman ngomong ke saya, Pak Ustadz bisa nggak ceramah 20 jam? Saya jawab, jangankan 20 jam, 200 jam pun saya mampu. Angsal saya yang pegang jam, yang muter jamnya. Mam, jangankan 20 jam, 200 jam mampu. Sekali putaran saja udah ada 200 jam. Tapi kalau ngikut jam yang berjalan sendiri, mohon maaf Pak Ustadz Budiman, mohon maaf. Kalau 200 jam itu sedang juga, kangen juga sampai istri mampu saya di sini, pingsan di atas kursi gini. Kalau 200 jam, kembali lagi kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Contohnya, kenal sama Siti Maryam, Bu? Kenal sama Siti Maryam? Tahu. Kenalnya di mana? Di Hilir. Di mana? Hah? Kenal sama Siti Maryam enggak? Wanita yang suci, wanita yang taat ibadah, tidak punya suami. Kata Siti Maryam, ya Allah, kami tidak pernah nikah, kami tidak punya suami, tapi kami punya anak, ya Allah, tanpa suami. Allah mau jadikan Siti Maryam hamil, melahirkan, jadi pasti jadi kenyataan. Siapa, Bu? Anaknya Siti Maryam siapa? Siapa? Nabi. Aduh, jawabnya sama-sama takut sah. Yang penting ada sahnya. Ikut-ikut ya, sah gitu. Kalau ramai kan pasti kena. Kalau sejarah Nabi banyak yang tak tahu. Coba saya tanya nih, nama artis. Bu, artis yang dicekek dan dibanting oleh suaminya siapa? Ya, kamu tahu semua, Pak Lesti katanya. Les, saya tanya yang kedua, Ibu, letaknya 35 di beliau itu belah mana? Tahu semua. Kalau ditanya Nabi nggak yang tahu. Padahal Lesti ada di Jakarta, nggak pernah masuk ke Rosan. Orang Rosan tahu itu Lesti, Pak Ustaz, dicekik oleh bilang, dibanting lagi Pak Ustaz katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau artis kita tahu, kalau bukan artis nggak ada yang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua, yang Allah mau tanpa pemikiran manusia tak masuk akal, tanpa bapak, tanpa ibu, tapi ada, yaitu Nabi tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. 100 nanti hadiahnya. Tunggu ah. Cermat di sana Isa terus di sana. Ya. Kalau tanpa bapak itu Nabi, tanpa bapak dan ibu itu namanya Nabi Adam. Apa kata Allah? Wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan Nabi Adam yaitu dari tanah. Berarti manusia ini diciptakan dari Tanah. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, ngapa tetangga saya itu bertengkar terus Pak Ustaz? Dengan suami bertengkar, dengan istri bertengkar, dengan tetangga bertengkar.
Saya bilang manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau yang suka bertengkar berarti diciptakan dari tanah sengketa. Kalau yang suka bertengkar diciptakan dari tanah Kita. sengketa. Ada Muhammad. Allah SWT. Iya, yang adem-adem saja. Jadi manusia dengan tetangga adem, dengan suami adem. Bapak, nih saya kasih kunci nih ya. Kalau enggak pengen bertengkar dengan istri, kuncinya hanya satu. Enggak ada selain ini. Ini kunci paling mujarab sedunia. Kalau istrimu lagi cemberut, istrimu lagi marah tanpa alasan, istrimu lagi kesel, istrimu sakit, istrimu demam, semuanya kalau dia sakit, sakitnya akan sembuh pada hari itu juga. Kalau dia kesel, kalau dia marah-marah, marah-marahnya langsung hilang pada saat itu juga. Langsung dibisikin di telinganya, wahai istriku, wahai sayangku, besok kita pergi ke toko emas. Itu ya, itu solusi itu. Insya Allah Pergi ya. istrinya tersenyum terus. Pokoknya kalau demam Pak, istri kita jangan dibawa ke puskesmas, tidak akan sembuh, tidak akan sembuh. Tapi kalau dia demam, dibisikin di telinga, wahai sayangku, apakah Yayang demam? Iya bang, besok ke toko emas ya, langsung sehat, langsung sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah SWT. Bu, ibu, suami yang apa itu suaminya pelit atau tidak ibu? Oh enggak, alhamdulillah. Ngaruh ya, suami enggak boleh pelit, suami enggak boleh pelit. Saya ngeliat ini, banyak saya ngeliat. Bahkan orang tuanya sampai mengadu kepada saya setelah menikah, Pak Ustaz. Setelah menikah, menantuku pelit. Kadang suaminya pelit 7 setan, istrinya pelit 10 setan. Ini pelitnya luar biasa. Mau ngasih ke mertua, ya Allah, pelitnya sama mertua, pelitnya sama orang tua sendiri. Kadang suaminya baik, suaminya kadang baik, istrinya yang pelit, kadang istrinya yang baik, suaminya yang pelit. Saya bilang, kalau ada manusia sudah berkeluarga, kok belum sukses, kok belum bahagia, kok belum sakinah mawaddah warahmah, dipastikan anak yang sudah berkeluarga itu tidak baik terhadap orang tua, itu dipastikan itu. Oleh bapak ibu dipikirkan sendiri. Saya Pak Ustadz sudah menikah 10 tahun, ada dari PHD, jabatannya tinggi, ngadu ke rumah, Pak Ustadz, kami gaji banyak, kami sudah punya mobil, kami sudah punya rumah, jabatan kami tinggi, kami kok belum bahagia. Saya bilang, kedekatan dengan orang tua di mana? Jarang kami memberi orang tua, Pak Ustadz. Anak yang lupa dengan orang tua dipastikan tidak akan bahagia selamanya. Orang yang lupa dengan orang tua, walaupun sudah menikah berapa puluh tahun pun, gajinya sebesar apapun, lupa dengan orang tua, Allah cabut kebahagiaan dalam rumah tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Kalau Anda, wahai yang sudah berkeluarga, orang tua yang masih ada, maka ingatlah, kalau Anda punya gaji